Hai Sobat 10 Amazing, ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Kuliner Indonesia adalah segala hal yang berhubungan dengan masakan. Baik itu proses pembuatan masakan, teknik masakan, hingga hasil dari masakannya dapat berkaitan dengan kata kuliner. Yuk mengetahui 10 kuliner terbaik di Indonesia menurut dunia. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama yaitu rendang. Rendang adalah masakan daging yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Proses memasak daging dengan suhu rendah dalam waktu lama menggunakan santan dan aneka rempah-rempah khas Indonesia yang sedikit pedas sehingga menambah kelezatannya. Selain bahan dasar daging dan santan, ada juga bahan campuran dari berbagai bumbu khas yang dihaluskan seperti lado, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya. Dengan proses memasak yang begitu lama, sehingga menghasilkan daging rendang yang empuk dan bumbunya meresap ke dalam daging ya Sobat 10 Amazing. Rendang juga terkenal merupakan yang tahan lama, dapat bertahan berminggu-minggu, cocok digunakan saat musim dingin. Semakin lama akan terasa semakin lezat. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Nomor 2 ada nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dalam minyak goreng, margarin, atau mentega. Biasanya ditambah dengan kecap manis, bawang merah, bawang putih, asam jawa, lada, dan bahan lainnya seperti telur, daging ayam, dan kerupuk. Nasi goreng sering digambarkan sebagai modifikasi nasi goreng Indonesia dan dengan resep nasi goreng lainnya. Di Asia, telah disarankan untuk melacak asal-usul dari nasi goreng Tiongkok Selatan. Bahan utama nasi goreng diantaranya adalah nasi yang telah masak, kecap manis, bubuk terasi, garam, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daun bawang, pala, kunyit, minyak, gula, pasta jahe, dan irisan mentimun serta tomat untuk hiasan. Beberapa resep bisa menambahkan lada hitam, saus ikan, atau kaldu bubuk sebagai penambah bumbu dan telur bisa dicampur menjadi nasi goreng atau digoreng secara terpisah, baik sebagai telur ceplok atau telur mata sapi. Beberapa variasi nasi goreng yang terkenal di Indonesia adalah nasi goreng Jawa, nasi goreng ikan asin, nasi goreng kambing, dan nasi goreng pete. Yang ketiga ada sate. Sate adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi tulang daun kelapa atau bambu. Kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Sate disajikan dengan berbagai macam bumbu yang bergantung pada variasi resep sate. Daging yang disajikan sate antara lain adalah daging ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Sate diketahui berasal dari Jawa dan dapat ditemukan di mana saja di Indonesia dan telah dianggap sebagai salah satu masakan nasional Indonesia. Sate juga populer di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
Di Indonesia sendiri, sate dapat diperoleh dari pedagang sate keliling, pedagang kaki lima di warung tepi jalan, hingga di restoran kelas atas, serta kerap disajikan dalam pesta formal dan non-formal. Biasanya, sate diberi saus bisa berupa bumbu kecap, bumbu kacang, atau yang lainnya. Biasanya disertai acar dari irisan bawang merah, mentimun, dan cabai rawit. Sate dimakan dengan nasi hangat atau juga bisa disajikan dengan lontong ataupun kupat. Cara memasaknya adalah daging yang sudah ditusuki dan diberi bumbu baluran rendaman ini, kemudian dipanggang dalam bara api arang hingga matang. Keempat, ada soto. Soto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang paling sering digunakan adalah daging sapi dan daging ayam. Tetapi ada pula yang menggunakan daging babi, daging kuda, atau daging kambing. Berbagai daerah di Indonesia memiliki soto khas daerahnya masing-masing dengan komposisi yang berbeda-beda. Misalnya soto Madura, soto Kediri, soto Pemalang, soto Lamongan, soto Jepara, soto Bening Solo, soto Semarang, dan masih banyak lagi. Soto juga diberi nama sesuai isinya, misal soto ayam, soto babat, atau soto kambing. Ada pula soto yang dibuat dari daging kaki sapi yang disebut dengan soto sekengkel. Cara penyajian soto berbeda-beda sesuai dengan khas di setiap daerah. Soto biasanya dihidangkan dengan nasi, lontong, ketupat, mie atau bihun untuk menambah citra rasa dan kelezatannya. Biasanya disertai dengan berbagai macam pelengkap, misalnya kerupuk, perkedel, emping, sambal, dan sambal kacang. Ada juga yang menambahkan telur puyuh, sate kerang, jeruk limau, berbagai macam gorengan, bawang goreng, seledri, tauco, dan koya. Kombinasi tradisional ini memberikan rasa lezat yang khas dan memberikan cita rasa yang sempurna dari hidangan yang sudah populer ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam bahan dan cara penyajian, soto tetap mempertahankan unsur utama dari masakan Indonesia, yaitu rasa gurih dan aroma rempah yang khas. Kekayaan dan cita rasa yang lezat pada hidangan soto dapat menawarkan pengalaman berkuliner yang tak terlupakan. Apalagi dengan tambahan seperti daging ayam, sapi, atau kambing, serta pelengkap seperti tauge, kentang, telur, dan daun seledri yang menambah rasa lezat yang khas ya Sobat 10 Amazing. Yang kelima, ada gudeg. Gudeg adalah hidangan khas daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan gudeg. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau areh, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Gudeg sangat populer di Jawa. Hidangan ini merupakan hidangan populer baik sebagai masakan rumahan atau hidangan jalanan. Gudeg juga diproduksi secara industri sebagai makanan kaleng. Gudeg juga bisa ditemui di luar Indonesia, khususnya di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ada beberapa jenis gudeg yaitu kering, basah, gaya Yogyakarta, gaya Solo, dan gaya Jawa Timur. Gudeg kering hanya memiliki sedikit santan dan memiliki sedikit kuah. Gudeg basah mengandung lebih banyak santan. Gudeg yang paling umum berasal dari Yogyakarta dan biasanya lebih manis, lebih kering, dan berwarna kemerahan karena penambahan daun jati sebagai pewarna. Gudeg Solo dari Surakarta lebih berair dan berkuah, banyak santan, dan berwarna keputihan karena umumnya tidak ditambahkan daun jati. Gudeg gaya Jawa Timur memiliki rasa yang lebih pedas dibandingkan dengan gudeg gaya Yogyakarta yang lebih manis.
Jangan kemana-mana ya Sobat 10 Amazing, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kelanjutan dari 10 kuliner terbaik di Indonesia menurut dunia. Jangan ganti channelnya ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat 10 Amazing, kembali lagi nih di program acara 10 Amazing. Tanpa basa-basi, kita lanjutkan saja dengan 5 kuliner terbaik di Indonesia menurut dunia. Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Yang keenam ada empek-empek. Empek-empek dalam bahasa gaul, empek-empek adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Empek juga merupakan jajanan yang memiliki potensi sebagai cemilan sehat. Proses pembuatannya yakni dibuat dari daging ikan yang digiling lembut, dicampur tepung kanji atau tepung sagu, serta dengan penambahan komposisi bahan lainnya seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dengan kuah yang disebut cuko yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pelengkap yang lain untuk menyantap pempek adalah mentimun segar yang diiris dadu dan mie kuning, terkadang ada tambahan cabai bubuk untuk ekstra pedas. Jenis pempek yang terkenal adalah pempek kapal selam, yaitu pempek yang diisi dengan telur ayam dan digoreng dalam minyak panas. Ada juga yang lain seperti pempek lenjer, pempek bulat, pempek kulit ikan, pempek pistel, pempek telur kecil, dan pempek keriting. Adapun manfaat dari pempek yaitu kandungan vitamin A yang terdapat dalam makanan ini bermanfaat untuk melindungi dan menjaga kesehatan mata. Kandungan omega 3 yang ada pada pempek terbukti mampu mencegah penyakit Alzheimer. Kandungan yang ada di dalamnya bermanfaat untuk mengobati berbagai jenis alergi pada tubuh Anda ya Sobat 10 Amazing. Yang ketujuh ada nasi liwet. Nasi liwet merupakan hidangan khas kota Solo berupa nasi gurih yang diolah menggunakan air santan. Nasi liwet khas kota Solo berbeda dengan nasi liwet yang berada di Jawa Barat maupun daerah lainnya ya Sobat 10 Amazing. Ciri khas dari nasi liwet kota Solo yaitu nasi dengan bumbu gurih dan disiram dengan kuah sayur labu siam. Pendamping untuk makan nasi liwet pun beragam, bisa menggunakan ayam suwir maupun telur rebus. Selain itu, penyajian nasi liwet juga unik loh Sobat 10 Amazing, yakni disajikan dengan menggunakan daun pincuk yang menjadikan penikmat nasi liwet merasakan sensasi yang berbeda loh. Wah, ternyata unik sekali ya Sobat 10 Amazing. Nasi liwet Solo juga banyak ditawarkan di sejumlah pedagang di kota Solo, seperti di daerah Keprabon, Kerten, Manyar, Solo Baru atau Pasar Gede Solo. Nasi liwet juga dipadukan dengan sayur jipang, areh atau olahan santan kental, dan suiran ayam. Ada juga lauk tambahan yang ditawarkan seperti sayap ayam loh Sobat 10 Amazing. Yang kedelapan ada tengkleng. Tengkleng adalah masakan yang mengolah daging kambing menjadi makanan berkuah seperti gulai, namun tidak menggunakan santan. Masakan ini berisi tulang kambing dan terdapat daging yang menempel di tulang. Selain tulang dan daging, beberapa warung tengkleng juga menyajikan sate usus, sate jeroan, otak, dan organ dari kambing. Berdasarkan penggemar tengkleng, paling nikmat ketika menyantapnya dengan menggerogoti daging yang menempel di tulang tersebut. Pengolahan tulang kambing menjadi tengkleng sangat lama, sekitar 2 jam, karena harus melalui proses merebus hingga diekstra. Bahan yang biasa digunakan dalam tengkleng adalah kepala, iga, dan kaki yang dibumbui oleh rempah. Tengkleng sudah menjadi masakan andalan di Solo, yang wajib dicicipi ketika berkunjung dan biasanya ramai pengunjung. Salah satu warung yang legendaris di Solo adalah sekitar Pasar Klewer
adalah Warung Bu Edi dan sudah berdiri sejak 1971 ya Sobat 10 Amazing. Selain rasanya yang lezat, tengkleng kambing juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan protein dan kalsium yang tinggi pada tulang kambing baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, tengkleng juga kaya zat besi yang membantu mencegah anemia. Nomor 9 ada bakso. Bakso adalah jenis belai daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, udang, kambing, bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, tahu, dan terkadang telur, lalu ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan ataupun mal-mal. Adapun variasi bakso yaitu bakso urat yang diisi irisan urat atau tendon dan daging tetelan kasar, bakso bola tenis atau bakso telur yang berukuran bola tenis berisi telur ayam rebus, bakso kepeng yang berbentuk pipi, bakso udang yang berbahan dari udang, dan masih banyak lagi ya Sobat 10 Amazing. Tujuan pembuatan bakso adalah meningkatkan nilai tambah dari daging serta memanfaatkan beberapa bagian karkas daging dan memanfaatkan bahan-bahan bukan daging untuk membuat suatu produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Yang terakhir ada lumpia. Lumpia adalah sebuah makanan dengan perpaduan budaya Tionghoa dengan Jawa. Lumpia terbuat dari rebung sebagai isiannya dan diselimuti atau digulung oleh kulit yang terbuat dari tepung, serta disajikan dengan pelengkap seperti saus khas, daun bawang, cabai, dan sebagainya. Adapun juga jenis lumpia di Indonesia yaitu lumpia Semarang, lumpia basah khas Bandung, lumpia kulit tahu, lumpia Jakarta, lumpia Shanghai, lumpia Jogja, dan sebagainya. Bahan yang terdapat pada lumpia adalah kulit lumpia, tepung terigu, minyak goreng, rebung, daging ayam, udang, toge, daun bawang, dan daun putih. Juga mengandung energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu, kandungan vitamin A, B1, dan C juga terdapat dalam makanan ini. Keunikan lumpia terletak pada rasa dan teksturnya yang berbeda dari lumpia lainnya. Kulit lumpianya sangat tipis dan renyah, sehingga menghasilkan sensasi kering dan lezat di setiap gigitannya. Ada juga manfaat dan khasiat dari lumpia adalah untuk menjaga kesehatan sel-sel dalam tubuh, mengurangi resiko stroke, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan melancarkan sistem pencernaan. Itu tadi adalah 10 kuliner terbaik di Indonesia menurut dunia. Tidak terasa nih, episode 10 Amazing kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu di penghujung acara. Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye-bye.